Al-Hikmatul Taliyah. Hikmah yang berikutnya dari kitab kajian inti kita, kajian Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab Syarah Hikam ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubbama, terkadang, kunta musian, engkau itu punya keadaan yang buruk, fa'arakal ihsana, maka dia menampakkan kepadamu kebaikan minka darimu, suhbatuka, dengan memiliki persahabatanmu, ilaman huwa aswa'u halan minka, kepada orang yang lebih buruk keadaannya darimu. Ini bahasanya agak tinggi. Jadi kata Ibnu Athaillah itu, terkadang kita ini kan keadaan kita, kondisi kita ini buruk. Allah pengen melihatkan kebaikan kita dengan cara diberikan pertemanan dengan keadaan yang lebih buruk dari kita. Berapa banyak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mempraktekkan keislaman mereka secara universal. Mereka jalankan sholat 5 waktu. Mereka sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Mereka juga menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama ini. Apa yang diperintahkan agama mereka jalani. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka punya kekurangan, karena hatinya masih berpaling kepada dunianya. Jadi kalau dihadapkan antara agama dengan dunia, mereka pilih dunia. Sholat mereka, sholat subuh, zuhur, asar berjamaah di masjid. Puasa Ramadan full sebulan penuh. Zakat mereka bayar zakat, tapi hatinya masih cenderung kepada dunianya. Ketika mereka berdagang itu atau mereka bekerja, tujuan mereka itu bukan untuk memakmurkan bumi Allah, bukan untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka memakmurkan bumi ini, tapi untuk supaya bisa beli mobil, supaya bisa beli rumah, supaya bisa beli ini, beli itu, dan sebagainya. Artinya, mungomisun, mereka tenggelam dalam hawa nafsu mereka. Ada orang sholat 5 waktu, menjalankan perintah Allah, tapi hawa nafsunya ini nggak terkontrol, Pak. Segala sesuatu mereka lakukan itu dalam rangka mencari kepentingan dunia. Kalaupun mereka ke masjid, bukan mereka ingin cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan, karena pengen jadi pengurus, incar jabatan bendahara, karena itu banyak duitnya. Ini kita jabatan ketua, supaya nanti bisa masukin proposal. Incar jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Mereka ngajar, menjalankan kewajiban agama, mereka ngajar, mereka berdakwah. Tapi tujuan mereka ngajar, tujuan mereka berdakwah adalah untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari para dermawan, supaya pesantren mereka megah, supaya sekolah mereka bagus, supaya makin top dan lain sebagainya. Artinya masih ada. Mereka bergelut dengan dunianya. Nah, di waktu yang sama, mereka punya diberikan teman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mereka ini adalah aswa halan minhu. Temannya itu lebih buruk keadaannya daripada dia. Di mana teman-teman dia ini nggak pernah sholat, maksiat mulu, dosa mulu. Kan ada orang yang kayak gitu. Dia orang sholat aja itu masih. Tapi teman-temannya, dia punya teman nih banyak, si asik dia yang biasa nongkrong sama dia nggak pernah sholat, kadang-kadang masih mabuk, kadang-kadang yang main judi, ada yang bermaksiat, masih dosa.
Dia membayangkan, bahwa dia lebih baik keadaannya daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia membayangkan itu, kenyataannya dia pikir, saya walaupun bertemu sama dia, tapi saya sholat ke masjid, dia nggak pernah sholat. Kemudian dia bilang, saya menjalankan kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Kalau dia kan enggak. Ini ada teman-teman yang dekat bagi, tapi teman-teman yang hancur semua, rusak Pak. Keadaannya lebih buruk, dan ini bisa berbahaya. Kenapa kok Ibnu Athaillah mengatakan berbahaya kalau kita bergaul dengan keadaan lebih buruk dengan kita? Karena kita lupa dengan aib-aib kita, lupa dengan kekurangan-kekurangan kita, lupa dengan celah-celah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berteman, bersahabat, bukan berteman, bersahabat dengan orang yang keadaannya lebih buruk daripada kita, kita lupa aib-aib kita. Kita lupa kekurangan kita di hadapan Allah. Yang ada kita merasa lebih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Teman saya pada sholat, teman saya pada maksiat, teman saya pada buat dosa. Kayaknya tuh kurang kita nggak kelihatan Pak. Kayak begini deh. Ini ada orang nih, Pak. Dia ngerti tentang fikih. Belajar deh ngaji kitab Fathul Mu'in kayak anak-anak itu. Kalau ketemu sama orang yang ngaji-ngaji Iqra, dia nggak tahu kurangnya dia. Yang ada di hadapan dia, yang dia tahu diri dia lebih daripada orang yang ada di hadapan dia. Kenapa? Lu kan cuma baru bisa Iqra, lu kan itu bisa Fathul Mu'in. Padahal hukum fikih yang harus dia pelajari itu banyak. Hukum fikih yang harus dia ketahui lebih banyak daripada Fathul Mu'in tadi. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia bergaulnya dengan keadaan yang lebih buruk daripada dia. Sama Ibnu Athaillah mengatakan begini loh Pak. Jadi yang diminta kita ini, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang muslim, apapun keadaan kita, itu udah ngaji, atau yang ngaji, atau yang baru ngaji, mau yang udah dekat mau Allah, mau dia udah kenal sama Allah, tetap harus merasa bahwa dia punya kekurangan-kekurangan, dia punya aib-aib di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti dia tutupi, dia mesti kurangi. Jangan pernah merasa begini loh Pak. Saya sudah ngaji salahi kamu. Jilid 1 saya mau bentar lagi hatam. Berarti saya sudah dekat sama Allah, saya sudah kenal sama Allah. Jangan. Cari teman yang bisa ngeliatin aib-aib kita, ngeliatin kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat yang terbaik bagi kita. Lalu bagaimana caranya? Caranya itu coba cari sahabat yang lebih dulu berdamai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan ada teman-teman banyak, teman sahabatnya beda. Kalau sahabat itu tempat kita ngobrol, kita berbagi, kita curhat, itu sahabat. Kalau sekedar teman, teman itu begini. Saya di pasar, ketemu Pak Sugeng, ketemu Pak Sarni, itu teman. Karena teman dagang saya di dalam itu. Tapi untuk bercerita, untuk berbagi pemikiran atau tukar pikiran, dia tidak bisa. Kenapa? Itu cuma teman. Yang bisa tukar pikiran, mencari solusi adalah sahabat. Dan sahabat ini adalah orang yang keadaannya lebih baik daripada kita. Cari yang dia. Kalau jangan sekedar orang, sekedar teman. Kalau teman mau banyak. Kita di jalan juga punya teman, kita jalan itu punya teman, kita minta dikasih, kita punya teman, ya. Tapi kalau soal sahabat, hati-hati cara memilihnya. Sahabat itu tempat kita bertukar pikiran, tempat kita mencari solusi. Bagaimana nih? Bagaimana? Cari yang keadaannya lebih baik daripada kita. Kenapa? Kalau kita punya sahabat yang keadaannya lebih baik dari kita, dia akan menunjukkan kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menunjukkan aib-aib diri kita.
Kita gini loh Pak, kata Ibnu Athaillah itu begini. Ini kita nih misalnya, kita kenal Allah, kita tahu sifat Allah, kita dekat. Kalau kita punya sahabat yang masih orang awam, masih maksiat, masih dosa, dia sering meninggalkan perintah Allah SWT, masih menjalankan apa yang dilarang Allah. Yang ada kita itu ujub lagi. Kita membanggakan sholat kita, kita membanggakan pahala kita membanggakan amal-amal kita. Ini bahaya Pak. Kalau orang muslim sudah ujub membanggakan sholatnya, membanggakan amalnya, membanggakan segala ibadahnya, hancur semuanya. Hancur-hancuran. Karena kan kita begini kadang-kadang, kita kan punya teman nih kadang-kadang. Wah, saya sih berteman punya sahabat di mana-mana ya. Oh, ada preman ini, preman itu, preman itu, selamat ini bajingan penjahat juga. Ya. Ketika kita bersama mereka, Pak, waktu sholat gak tiba, azan tiba, kita ke masjid. Walaupun berteman juga tetap aja kalau gue sih gak akan ninggalin gue. Alhamdulillah. Terus kita cerita nih sama temen, ya gue sih walaupun gitu gue nggak pengaruh sama temen, walaupun dia begini gue tetap sholat. Kan ujub jadinya, membanggakan sholat kita, membanggakan ibadah kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, hancur semuanya, hancur itu. Jadi kita nggak akan bisa menemukan motivasi untuk membangkitkan diri kita supaya kita jadi benar. Kalau kita bersahabat, cari sahabat yang bisa memotivasi diri kita agar kita bangkit, memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Kalau cari sahabat yang begitu, Pak. Kenapa? Faktor yang mendorong seorang muslim, ya kan? Seorang itu yang mendorong kita untuk bersahabat itu, hati-hati, ini dampaknya sangat luar biasa. Ada faktor utamanya itu Pak, begini maksud saya. Kalau kita punya teman boleh siapa, tapi kalau punya sahabat hati-hati. Karena apa? Kalau dia hatinya sakit, kita akan tertular dengan penyakit hatinya. Saya punya sahabat, dia orangnya dengki. Dengki itu apa? Hasad. Hasad itu apa? Dengki. Muter-muter aja sih. Hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain sekaligus menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu hasad. Dengki. Contoh begini. Ini ada orang ya. Ini orang, ya Allah, orang yang jelek bininya cakep banget. Kapan lakinya mati? Benar-benar gue melihatnya. Kepengen, tapi pengen lagi mati. Mudah-mudahan lagi cepat mati. Ada orang kaya, gila kaya. Gue kalau kaya kayak gitu enak juga, mau juga gue kalau kaya gitu. Jadi orang kaya kita bisa dapatkan yang manfaat apa, contoh. Mudah-mudahan di jalan tabrakan gitu. Jadi kita itu menginginkan nikmat itu sekaligus menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu hasad. Kita nih punya sahabat, tempat curhat, tempat ngobrol, tempat tukar pikiran. Kalau dia punya penyakit hati dengki, ketular, pasti nular. Kita punya sahabat, tempat kita curhat, tempat kita tukar pikiran. Hatinya benci sama orang, ketularan, kita jadi benci, gak ada sebab. Pernah nggak Pak kita pernah benci sama seseorang tanpa ada sebab? Cuma gara-gara teman kita benci sama dia, kita juga ikut benci sama dia. Kan nular itu gitu. Saya ini, bapak ini benci sama Pak Sarmi. Iya. Saya ngomong, jelek-jelekin Pak Sarmi, begini. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ikutan benci sama dia tanpa sebab. Nular Pak. Maka cari sahabat itu hati-hati. Jangan keadaannya yang lebih buruk daripada kita. Cari sahabat keadaan yang lebih baik, yang bisa membangkitkan kita, motivasi kita, supaya kita bisa membenerin hati kita, supaya kita bisa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat, cari yang kayak begitu Pak.
Tentunya yang lebih dulu berdamai sama Allah. Kemudian Pak, kalau dia punya hati yang menyimpang, percikan-percikannya itu akan kena ke kita. Hati-hati dalam bergaul, kata Imam Ibnu Athaillah. Cari sahabat nih, hati-hati. Kalau dia misalnya nih, dia takabur, sombong, kan gitu. Percikannya itu akan kena kita. Berapa banyak orang jadi benci sama orang, berapa banyak orang kita bisa menjadi sombong, kita jadi benci, kita jadi dengki gara-gara teman yang punya penyakit dengki, sombong, dan benci. Hati-hati. Nah, yang kedua, kalau kita punya sahabat yang keadaannya lebih buruk daripada kita, ya zahwan binafsi, kita akan lupa sama diri kita sendiri bahwa kita punya kekurangan. Oh, itu gak paham begini, itu gak ngerti begini, gak ngerti. Lupa. Kita punya kekurangan. Oh, kalau si A itu begini, dia begini, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Lupa sama diri kita punya kekurangan. Kita mungkin lebih banyak daripada orang yang kita bicarakan, Pak. Hati-hati. Dan yang terutama yang bisa menghancurkan kita, ijaban pihak kita, membanggakan diri kita sendiri. Ini yang paling bahaya. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan rubbama alaika suhbatuka hum aswahalan minka annaka musinun fil idami bi awamirillahi mustaqim fi sayri ala siratillah wa hajabatka an syuhudi naqaisika wa uyubika wa antaksirika fi jambillahi azza wa jalla. Kalau kita punya teman yang keadaannya lebih buruk daripada kita, ya, ini walaupun kita menempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita terhijab untuk melihat kekurangan kita, kita terhijab untuk melihat aib-aib kita, kita terhijab untuk melihat celak-celak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata rubbama, menurut Imam Ibnu Athaillah ini lesat ditaklil, bukan sedikit, banyak. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi banyak orang-orang kafir itu menginginkan seandainya mereka jadi orang Islam. Jadi banyak, Pak, kata Ibnu Athaillah ini banyak. Ibnu Athaillah mengatakan rubbama khalat suhbata kalimakum. Banyak orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang keadaannya lebih buruk. Dia bukannya jadi lebih baik, malah lebih buruk. Bahkan lebih buruk daripada orang yang buruk tadi. Hancur, Pak. Lalu pertanyaannya, kalau memang kita itu nggak boleh bersahabat dengan orang yang keadaannya lebih buruk, lalu bagaimana kita ngajak orang yang memang keadaannya lebih buruk dari kita supaya bisa sama sama kita? Lalu bagaimana kita menasihati mereka supaya berada di jalan Allah? Ngeri-ngeri juga. Kenapa? Takut kita nular, kan? Kita ketularan. Maka Ibnu Athaillah di sini mengatakan, kalau kita ngajak orang tersesat, ngajak orang bermaksiat, ngajak orang yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak mengharuskan kita menjadikan dia sebagai sahabat kita. Ingat, Pak. Kalau kita punya teman orang jauh dari Allah, tidak mengharuskan kita untuk menjadikan dia sebagai sahabat kita, hanya sekedar teman. Datang nama dia, nasehatin, kamu gini dong, yuk kita begini, yuk kita masjid, yuk. Sudah. Sekedar teman. Yuk, ikut ngaji, yuk. Yuk, masjid, yuk. Yuk, sini, yuk. Sekedar teman. Tapi kalau misalnya kita, kenapa? Karena kita tujuannya adalah ngajak. Dia berada di jalan yang nggak benar supaya jadi jalan benar. Tapi sekedar teman, datang, ketemu, ngajak.
Tapi jangan kita bertukar pikiran, jangan kita mencari solusi di situ. Kenapa? Karena konsekuensi, kalau kita jadikan dia sebagai sahabat, mata kita akan tertutup dari kemungkaran-kemungkaran. Kita akan diam dari perbuatan dosa demi menjaga persahabatan tadi. Contoh begini, saya bersahabat, sahabat kantor saya ini nggak pernah ibadah, malah maksiat, malah dosa. Ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, mata saya tutup mata. Kenapa? Kalau saya omongin nanti dia kesinggung, merusak persahabatan saya. Ini bahayanya kalau kita bersahabat sama orang-orang yang kayak begitu. Kita ini mau pejabatnya, sekedar teman, sekedar kenal, sekedar teman. Kalau mereka korupsi nih. Kalau ini ustadz, nih kiai nih, ulama dekat sama pejabat-pejabat yang tukang korupsi. Ketika dia korupsi, tutup mata, pura-pura nggak tahu. Ini bahaya begitu. Kenapa? Takut kalau diomongin itu korupsi, merusak persahabatan antara dia dengan orang kaya tadi. Ini bahaya begitu. Kita kan kadang-kadang begitu. Namanya kita sahabat, mau diomongin, tak dia marah lagi. Merusak persahabatan kita. Kan kita begitu. Ini bahaya gitu kalau kita menjadikan dia sebagai sahabat. Konsekuensinya semacam itu. Maka ketika kita memang mau nasihatin orang, ngajak orang berada di jalan yang lurus, harus ada dua hal. Syafaqah dengan ghirah. Syafaqah itu karena kita sayang sama dia. Jadi misalnya nih ada orang nih, dia nggak ada di jalan yang benar nih gitu ya. Kita ngajak dia, kita berteman sama dia karena syafaqah harus ada di dalam hati. Kasihan sama dia. Yang kedua, ghirah. Kita nggak suka dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini harus ada dua. Kalau kita berteman nggak ada dua hal tadi, yakin ke bawah kita. Yakin kita akan ketularan. Yakin itu pasti kita akan ketularan. Yang ada nanti apa? Malah kita jadi kayak dia. Karena apa? Di kisah ini orang ini punya kepentingan, hawa nafsunya tinggi. Hawa nafsunya besar, sama dunia itu besar banget. Nular Pak, nular. Orang ini kita punya sahabat, lifestyle, gaya hidup dia tinggi. Handphonenya yang terbaru, ya kan? Bajunya bermerek. Pasti nggak mau kita ketularan, pengen baju yang bermerek kayak dia, pengen handphone yang baru, pengen rumahnya bagus. Kenapa nolak? Pas dia berbuat kesalahan, kita diam, membisu, nggak bisa kita ngomong, karena takut merusak persahabatan kita. Lalu bagaimana dengan kerabat kita, dengan keluarga kita? Ini masalahnya. Ada keluarga kita, ada kerabat kita, saudara kita. Islam itu nyuruh kita silaturahim. Silaturahim di rumah dia, kita ajak dia, yuk kita ngaji, yuk kita ini, kita ajak bapak ajak untuk jalan dia kebaikan. Ajak silaturahim. Ajak silaturahim. Petirnya dari situ kan? Iya. Ajak silaturahim. Ajak silaturahim. Ketika kita silaturahim ke rumah dia, kita ngajak dia, ya kan? Kemudian dia masih berbuat dosa maksiat, pergi. Nanti silaturahim lagi. Nasihatin dia lagi. Kalau memang dia masih begitu juga, bisa kita nasihatin, dia masih lagi mabuk-mabukan, dia jangan mabuk-mabukan yuk, kalau kita ngaji yuk, masih jadi begitu, pergi. Besoknya datang lagi, karena silaturahim nggak boleh terputus. Jadi bukan berarti kita mau keluarga sama teman nggak boleh silaturahim. Ayo, kalau dia masih pesta pora segala macam,
yang ada di situ. Nanti besok kita datang lagi. Kenapa? Kita sama dia sebatas kerabat dan keluarga, sebatas teman, sebatas keluarga, sebatas kerabat, sebatas saudara, tapi bukan sebagai sahabat. Kenapa? Kalau sahabat kita anggap ini bahaya ya. Kita ajak. Ntar besok datang lagi, ayo ajak lagi. Kalau dia masih nggak mau, silaturahim yang kayak gitu Pak. Insya Allah kalau terusan aman gitu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah itu ingin disampaikan kayak begitu. Hati-hati. Ketika kita bergaul, hati-hati dalam memilih sahabat, ya kan? Hati-hati. Kenapa? Karena ada pepatah Arab mengatakan kalau mau melihat siapa lihat sahabat. Kalau sahabatnya miring-miring, pasti dia miring-miring. Kalau sahabatnya dia lempeng lurus, pasti dia lempeng lurus. Nggak jauh beda dari situ. Maka hati-hati ketika memilih sahabat. Kalau teman silakan, Bapak punya teman di mana aja banyak silakan. Tapi namanya sahabat berhati-hati. Berhati-hati, cari yang lebih dulu berdamai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu aja kajian syarah kita di malam yang berbahagia ini. Barangkali ada yang bertanya, silakan nanti setelah live.